Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, seperti biasa di setiap weekend Bapak Ibu kita bertemu di komunitas penulis peradaban yang kali ini kita di acara ngobras, ngobrol asik, santai dan seru gitu ya. Jadi memang seperti seperti nama segmennya Bapak Ibu silakan nanti selain para apa nih speaker ya di hari ini, tapi Bapak Ibu silakan nanti untuk langsung nimbrung gitu ya. Karena ini ngobrolnya santai dan seru. Oleh karena itu, langsung saja saya persilakan kepada Pak Fahrul, Bu Evi, dan juga Bu Indi. Silakan Bapak Ibu. Baik, makasih Kak Nadia ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi teman. wabarakatuh. Ya, seperti tadi kita cuplik di depan, kenapa memang kita angkat materi ini? Ya, sekilas sudah disampaikan bahwa kenapa sih kita harus ngobrolin hari ini, ngobrolin tentang mengapresiasi diri. Karena tadi ada pencetusnya, ada triggernya tadi ya. Berawal dari trigger Kak Indi, naskahnya didiskusikan, kok mirip-mirip dengan saya gitu. Nanti kita bisa cuplik apa sih sebenarnya bagian dari tulisan kita gitu. Kita tidak membahas tentang buku kita, ya bukunya Kak Indi, buku saya, buku Kak Evi, tetapi ada satu kata nanti masing-masing saya pikir Kak Ami, Kak Indi memberikan satu kata apa yang menjadi lebih hangat untuk kita diskusikan gitu. Karena saya pikir bukan saja menjadi inspirasi, tapi bisa saja nanti diimplementasi kita di pekerjaan ataupun di dunia mana. Penting nggak sih mengapresiasi diri gitu ya. Nah mungkin ini insight-nya berbeda ya. Dari saya, dari naskah saya, apa sih mengapresiasi larinya kemana gitu ya. Bu Evi tadi sekilas larinya kemana. Nah, ini yang penting kita obrolin gitu ya. Mungkin ibu bapak teman-teman lain juga punya cara pandang, sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, nanti masing-masing dari kita akan memunculkan, memantik diskusi keterkaitannya apa gitu ya. Mau diobrolin apa? Apa sih sebenarnya mengapresiasi dirinya? Nah, gitu ya, Ibu Bapak, teman-teman. Kita santai, nanti mau saling tektokan juga boleh, saling bertanya juga boleh. Nanti jadi saya ini bukan host ya, saya hanya pemula, pemula bicara gitu ya. Kalau host nanti kesannya kaku jadinya gitu ya. Nanti bisa saja Kak Indi, Bu Evi, dan teman-teman lain bertanya ke saya, ngobrolin agak protes gitu ya, nggak seperti itu juga boleh gitu ya. Jadi sudut pandang lah kita obrolin ya. Nah, Ya, ya. saya akan awali begini. Eh, saya spill sedikit. Judul buku saya itu naskah ya, belum jadi buku dan masih proses. Judulnya itu saya buat personal apresiatif. Gaya gitu ya judulnya personal apresiatif gitu ya. Jadi eh, saya melihat karena basic saya seorang trainer ya, jadi bagian banyak bagian di mana di dunia saya itu banyak yang katanya tidak pede untuk tampil, tampil secara live apapun seperti ini, tidak percaya diri. Ternyata setelah ditelusuri, nah ini, coba deh kita tes nih di sini ya. Kalau diminta menuliskan kekurangannya, coba tuliskan ada berapa. Dan satu sisi lagi, coba tuliskan kelebihannya. Ini udah berapa kali saya tes ya. Ternyata banyak orang menulis lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Nanti bisa dites ya, bener nggak gitu ya. Tapi seringkali saya pakai di dunia pelatihan saya. Kenapa banyak yang menuliskan kekurangan, mudah sekali menulisnya. Aduh, tulis, tulis, tulis. Begitu kelebihannya lebih sedikit gitu ya. Satu, dua. Kenapa? Nggak enak. Nanti kesannya sombong gitu ya. Nggak enak lah pokoknya orang tahulah saya bagaimana. Nah sebenarnya itu titik awal mengapa orang tidak percaya diri. Nah, itu tadi. Jadi judul buku saya itu naskahnya personal apresiatif menghargai diri untuk percaya diri gitu. Jadi ternyata salah satunya ada hal itu tadi yang saya angkat. Itu tidak terjawab ya kan itu kan bentuk menghargai diri kita ya bahwa kenapa harus kita lihat sisi kekurangan kita lebih banyak daripada kelebihan. Tadi konsepnya adalah ternyata tidak terlalu percaya diri mengapa namanya mengkultuskan, mengeksplorkan bahwa saya punya kelebihan ini gitu. Nah, masih ada budaya tadi takut dikira sombong, tidak enakan, akibatnya itu jadi terlalu banyak yang kita pikirin kekurangan. Akhirnya terbawa tuh, terbawa ke kita. Bagaimana saya mau percaya diri kalau saya sendiri menilai diri kita saja serendah itu tanda kutip ya, sekurang itu gitu ya.
Ini ada coachnya sendiri nanti bisa nyambung ini. Senang saya dibahas-bahas begini ya. Tapi kurang lebihnya seperti itu, Kak Indi, Bu Evi, dan teman-teman. Ini mudah-mudahan kami nanti kalau ada masuk, silakan aja ya menyela ya. Jadi Iya. kurang lebih konsep di situ, dan mungkin banyak-banyak item lain yang menunjang untuk permasalahan itu ya di dalam tulisan. Tapi kalau secara kerangka besarnya, personal persiatif seperti itu gitu. Nah, itu yang saya persoalkan di awal Kak Indi ya. Silakan Bu Evi, Kak Indi. Mungkin ada kaitannya dengan tadi atau boleh disisipkan juga dengan semangat yang ada di naskahnya. Silakan Kak Indi dulu. Ya, oke. Terima kasih Pak Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semuanya, salam kenal. Saya Indi, saya angkatan 25 gitu ya. Sekarang tergabung di teman menulis 4, makanya banyak ngobrol nih sama Pak Fahrul gitu ya. Jadi kalau tadi sedikit gitu ya menanggapi yang konsep buku kedua dari Pak Fahrul, bahwa kita itu memang cenderung kurang mengapresiasi diri seperti tadi yang disampaikan, karena itu bisa jadi itu budaya ya Pak ya, budaya kita yang jangan sombong gitu, jadinya mau nggak mau terbawa gitu, kita lebih banyak menuliskan kekurangan, kalau kelebihannya disimpan gitu. Nah, apa benang merahnya dengan buku saya? Jadi kalau buku saya yang pertama itu isinya lebih banyak ke adaptability. Kalau yang kedua ini itu lebih ke productivity. Nah, productivity itu eh, luas gitu ya. Nah, saya ambil beberapa bagian di dalam buku itu, dan di bagiannya itu ada yang namanya itu adalah self reward gitu. Saat ini Hmm, kalau kita lihat gitu ya Pak Fahrul ya, tanpa disadari kan kita banyak terpengaruh dengan eh, sosial media gitu ya. Apa hmm, yang apa yang sudah dicapai sama orang, mungkin bagi kita yang boleh dibilang alhamdulillah ya, mungkin kita di usia hmm, yang sudah cukup matang gitu ya. Jadi eh, bisa mengukur ya pencapaian orang berbeda dengan pencapaian diri kita. Nah, buku kedua ini adalah karena tujuannya itu adalah earlier early career ya sampai ke mid. Jadi hmm, memang bagaimana membuat suatu eh, basis lah gitu atau tonggak gitu, bagaimana kita itu eh, bersikap produktif. Di antaranya itu adalah self reward gitu. Self reward itu beberapa yang nanti saya sampaikan di buku itu adalah lebih begini. Apa yang dicapai oleh orang lain gitu. Basicnya productivity itu adalah ini apa namanya aset. Gitu. Aset kita hmm. dengan atau sumber daya kita dengan sumber daya orang itu berbeda gitu. Kita memiliki kekuatan, kekurangan yang berbeda dengan orang lain. Jadi apa yang dicapai oleh orang lain itu tidak bisa diukurkan sama diri kita. Kita cenderung eh, kalau misalnya kita belum punya stabilitas mental gitu ya, cenderung mengukurkan sepatu kita dengan sepatu orang, cenderung Hmm. mengukurkan pencapaian kita dengan pencapaian orang, karena begitu banyaknya ya kita kita begitu banyak gitu ya menerima dibombardir dengan pencapaian-pencapaian di sosial media. Nah, self reward di sini tuh adalah bagaimana kita itu berterima kasih dengan diri kita sendiri, dengan aset, karena kita sudah mencapai suatu titik apapun itu. Kita berterima kasih atas progres kecil kita tanpa harus mengukur dengan progres orang lain. Karena apa? Karena aset atau sumber daya kita itu tentunya berbeda. Prioritas kita berbeda dengan prioritas orang. Apa yang harus kita penuhi berbeda dengan pemenuhannya orang. Jadi bisa jadi progres kita berbeda dengan progresnya orang, Ya. tetapi setiap progres kita itu patut kita syukuri, patut kita kasih reward, dan patut berterima kasih kepada diri sendiri. Itu konsep dasarnya, Pak Fahrul. Wah, ini semakin nyambung nih sebenarnya tadi. Ternyata di dalam bagian juga judul saya itu ada self reward. Ada juga. Nanti kita ulik di sana sebelum kita dengar dari Bu Evi dulu. Bu Evi, Ya. nih sudah dua yang menyampaikan. Ada nggak nih benang merah yang nyangkut dengan bising tadi itu? Bising ya? Bising ya. Ya, Ah, Bu terima Evi. kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya. Salam kenal kembali. Ya, jarang berjumpa juga ya kita ya kalau secara offline. Kalau berjumpa beneran kayaknya seru ya Pak Seru, Farul ya. mestinya seru Ya nih. bakal seru deh. Boleh Kedua sih hari ini. sekali-kali ya. Ya, sekali-kali dijadwalin Pak Farul seru kali. Oke. Iya, sebenarnya luar biasa tadi ya dari mulai judulnya Pak Farul yang buku ke berapa ini Bapak? Ini aja Itu udah naskah, bukan buku ya, masih naskah naskah. ya. Waktu itu naskah ke, di, ke ketiga. Naskah Setelah Eureka ya.
Iya, setelah Eureka itu kan Trust Hmm. ya, Trust sudah terbit. Nah, ini yang naskah ketiga itu personal, yang keempat itu Johari ya, yang Johar, kelima. oh ya Jendela Johari ya Nah, betul betul. yang kelima Nah, ini ya. Sekarang itu gue teman menulis. iya teman-teman. Jadi ketika ada ajakan, bukan ada ajakan juga ya sebenarnya ini kan lebih ke kita lihat Heeh, ke WhatsApp gitu ya. Iya ini pas banget nih ketika kalau kalau gabung gitu kan. betul. Kebetulan banget, kebetulan banget ini relate dengan ya sama kembali lagi sini bukan jualan buku juga ya. Nanti malah saya kepengen Ya. kasih buku nih sama teman-teman nih. Pengen kasih sebagai juga bentuk bentuk self self love saya ke teman-teman, bentuk self love saya. Jadi lebih ke gini, ketika kita dengar self love itu kan kadang seringkali dihubungkannya dengan cara kita memanjakan diri kita ya. Kadang Hmm, kita malah over sampai-sampai kita nggak bisa mengenali mana sih sebenarnya yang keinginan, betul-betul kebutuhan, atau sekedar keinginan kita cuma pengen muasin diri kita atas misalnya kerja keras kita, atau atas misalnya rasa lelah yang sudah kita apa ya, yang sudah kita rasakan gitu. Udahlah pokoknya ini hmm, self self bentuk self love-nya dengan self reward dengan misalnya buying something gitu misalnya. Terus kemudian kita tanpa sadar menghamburkan uang hanya dengan alasan atau oh inilah bentuk self love saya, self reward saya. Tapi saya pengen kita semua ya sama-sama ngajak teman-teman gitu bahwa self love itu sebenarnya bukan sekedar itu, bukan sekedar memanjakan diri, tapi betul kata Bu Indi, bagaimana kita berhenti membandingkan ya Bu ya. Apa derasnya sekarang di sosial media ya pencapaian-pencapaian orang lain gitu. Tapi ketika kita niatnya mau istirahat, mau jeda gitu ya dari kelelahan kita, kadang kita scrolling ya, malah itu bikin kita kadang mungkin gitu kita nggak sadar bikin bikin kita tuh malah di kepala kayak jadi penuh gitu. Nah, itu bikin salah migrain. satunya. Iya, bising itu saya kupas di sana, Pak. Alih-alih untuk mencari jeda dan beristirahat, tapi sesungguhnya kita nggak beristirahat beneran gitu. Malah kita memenuhi otak kita yang kadang luar biasa gitu kan. Sekarang kan informasi itu deres banget ya, Pak. Sampai-sampai kita nggak bisa membendung. Nah, bagaimana kemudian dengan segala hiruk pikuk di luar sana, kita tetap bisa menjadi diri sendiri dengan self love tadi gitu. Self love-nya dengan lebih mengenali diri kita, lebih bagaimana mengapresiasi diri walaupun walaupun menurut kita kita nggak punya prestasi gitu kan, nggak harus juga ya menghargai diri dengan sebuah prestasi ya Pak ya. Kadang-kala kita bangun pagi bisa merapikan tempat tidur gitu kan, kemudian bisa beribadah, itu kan sebuah sebuah pencapaian buat kita ya, walaupun itu buat orang lain biasa. Tapi itu saya balik lagi gitu. Mudah-mudahan dari sini kita jadi semakin bisa memantapkan apa sih self love itu gitu. Bagaimana sih itu menjadi sebuah konsep yang penting gitu, penting dan harus kita tumbuhkan, harus kita usahakan gitu. Nggak kita nggak bisa berhenti gitu loh untuk mencari makna self love itu sendiri. Gitu Pak. Kami ini mana nih kami? Kami udah join belum ya? Kita mau lihat dari sisi lain dari kami nih. Mungkin bisa dibantu karena dia ya siapa tahu kami boleh di apa namanya dipanggil-panggil ya. Nah, sambil menunggu kami ya. Ini semakin banyak nih kaitannya nih, bukan bukan kita menjadi duplikat jadi tapi eh, saya di tulisan saya itu kan memang ada satu bab tentang memulai dari diri sendiri. Betul ya, tadi ada kaitan dengan self self reward, kemudian juga bagaimana apa namanya tidak memandang orang lain, ada rasa syukur tadi ya Bu Evi ya. Saya masukkan juga di situ ada satu subbab tentang jurnal syukur ya. Karena semua berawal dari kita, bagaimana kita memberikan reward kepada diri kita. Apa saja reward kepada diri kita. Nah, saya tulis di situ juga ada terkait dengan mind, body, soul gitu ya dibagi. Apa sih yang harus kita berikan gitu ya? Apakah sekedar iya hanya sekedar kopi kan? Nggak mungkin ya. Beli-beli buku baru gitu ya. Nonton film baru itu kan. Nah, kata itu tiga itu ya. Nah, yang jadi perhatian saya tadinya dan saya bahas itu ya, tapi belum belum sampai ke sana juga. Tapi ada kaitannya terlalu juga hal misalnya kita memberikan penghargaan kepada diri kita. Apakah betul kita menjadi apa istilahnya itu self-minded gitu ya. Jadi melihat diri kita saja gitu ya. Jadi lupa kepada orang lain. Nah, saya ada nulis nih Kak Indi. Nanti mungkin dari kacamata Kak Indi dengan Bu Evi.
terlalu menilai baik kecintaan ya, kecintaan kepada diri sendiri sampai lupa juga mengapresiasi orang. Ya, jadi ada saya melihat di sana. Jadi jangan sampai kita memang bunyinya itu personal apresiatif, tapi personal apresiatif bukan hanya kepada diri kita, lupa kepada mengapresiasi orang lain gitu ya. Jadi kalau oke kita sudah memberikan apresiasi pada kita, nextnya bagaimana? Apakah iya kita lupa memberikan apresiasi pada orang? Di buku saya seperti itu ya, karena tadi untuk memberikan percaya diri kepada orang. Karena kita memerlukan sedikit saja ya dari orang yang mungkin sudah cukup eksis, sudah bagus gitu, ya, tapi lupa kita memberikan rasa apresiasi kita. Katakanlah seperti ini buku kamu bagus banget nih karena memang relate dengan saya, ini bermanfaat buat saya. Kadang lupa ya gitu ya, kadang lupa. Orang lain pernah merasakan mungkin ya ibu bapak pengennya diapresiasi orang. Ya kita kondisi bagaimanapun pasti akan memerlukan itu ya menurut saya apresiasi dari orang. Nah ini ada kaitannya tidak ini? Kekhawatiran ini mungkin khawatirin saya, tapi saya pikir itu ada satu warning ya. Jangan sampai kita terlalu mengapresiasi kita, kecintaan kita, lupa bahwa kita juga harus membagi apresiasi itu kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi satu kunci juga ya, karena tadi udah ada kaitannya tuh dengan Kak Indi, dengan Bu Evi ya, bahwa jangan dong kita mengukur diri kita dengan orang lain gitu ya. Tapi kalau kita terlalu fokus kepada diri kita, nada kutip tadi ya, ingat nggak kita dengan orang lain juga menghargainya begitu ya. Monggo silakan mau Kak Indi boleh. Ya, Bu Indi. mungkin saya coba dulu gitu ya. Jadi kalau di productivity gitu ya, kalau kita belajar tentang produktivitas, nanti ada sebagian lah dibahas, tapi mungkin nggak terlalu dalam ya di bukunya. Hmm. Jadi kalau kita bicara produktivitas tuh memang ada 4 domain gitu ya Pak ya, yang Ah, perlu diperhatikan gitu. 4 domain itu adalah diri sendiri gitu. Setelah diri sendiri, makanya kenapa ada istilah selesai dengan diri sendiri gitu, supaya hmm. kalau kita udah selesai dengan diri sendiri, kita Ya. bisa fokus juga memperhatikan domain yang lain, yaitu domain relasi. Domain relasi itu kaitannya adalah Ah, dengan hubungan gitu. Kalau tadi misalnya ketakutannya adalah, oh kalau kita over self reward gitu, takutnya kita secara relasi nggak bagus gitu. Tapi kalau hmm. kita bicara produktivitas secara keseluruhan dan kita tahu bahwa di dalam ada domain diri sendiri, kemudian ada domain relasi, ada Hmm. juga domain profesi, di mana kita memberi perhatian terhadap profesi kita, apapun profesinya. Dan yang keempat itu adalah domain kontribusi. Jadi ketika Hmm. kita bisa menempatkan, kita sadar bahwa dalam kehidupan kita, dalam produktivitas ya, dalam hal ini ada 4 domain tersebut, seyogianya gitu ya, kita Ya. tidak yang over ini tadi ya, self reward Cintaan gitu. tadi ya. Iya, karena kita Kecintaan. sadar bahwa di dalam produktivitas, oh kalau mau produktif kita juga harus Ah, memperhatikan juga sisi relasi, memperhatikan juga sisi profesi kita. Dan di dalam perjalanannya itu bisa berubah-ubah gitu, mhm. berubah-ubah prioritasnya. Begitu sih kalau dari saya. Jadi eh, Nyambung. as long as gitu ya, Hmm. kita menyadari bahwa oh selain diri sendiri ternyata ada juga nih domain relasi gitu. Jadi Ya, mudah-mudahan jadinya nggak over self reward gitu. Itu kalau ya. dari saya Jadi begitu. tadi ada kalau udah selesai dengan diri sendiri tadi ya, jadi jangan sampai Iya, terlalu kecintaan, lupa tadi sama empat diri domain sendiri. tadi itu ya. Ini Domain yang lain gitu. jadi Aryo dong diingatkan kembali gitu ya Kak Indi ya Iya, bahwa kita iya, punya 4 domainnya juga menjadi modal gitu ya. iya, Karena udah ya ini saya pikir bagus ya. Jadi karena kalau sudah selesai kita sudah cukup percaya diri. Nih lihat nih profesimu gimana, productivities-nya bagaimana gitu ya Kak Indi iya, ya. iya, iya. Asik ya. Bu Evi, teman-teman yang lain boleh juga ya kalau sambil ada Hmm, yang mengganjal boleh tulis-tulis dulu di chat atau nanti siapkan untuk open mic ya gitu ya. Ya. Bu Evi, Nah, ya, sebelum ke situ nih ada pertanyaan bagus nih Pak. siap. Barangkali bisa kita Boleh, boleh. diskusikan juga ya. Jadi Hmm. ada yang tanya, kenapa kita berada di budaya kurang menghargai dan dari mana kebiasaan ini bermula atau berasal? Hmm. Sadar atau tidak sadar kita juga, saya mungkin ya, saya Ya. tuh kerasa juga ketika oh iya ya kurang menghargai, aku nggak bisa, aku kayaknya Hmm. bukan bidangku, menulis sampai nggak bisa deh menulis, nggak ada bakat gitu. Tapi ketika ketika itu sampai ketika kita sama-sama di titik ini, kita baru flashback lagi ya. Oh iya ya, ternyata sebenarnya kita bisa loh menghargai diri sendiri. Mungkin kalau ini pertanyaannya dari mana kebiasaan ini bermula, mungkin juga ya banyak faktor Hmm. ya.
salah satunya mungkin dari kita sendiri gitu ya. Kita yang apa ya membuat batasan pada diri kita sendiri secara sadar atau tidak sadar. Ya. Kita mungkin juga seringkali mengambil keputusan juga tanpa percaya diri gitu ya Pak ya. Banyak dipengaruhi dengan segala hal. Dan yang pastinya mungkin karena lingkungan atau mungkin kita pernah punya trauma masa lalu, punya luka batin segala macam ya. Tapi saya rasa itu semua bisa kita dobrak gitu loh. Kita bisa kok uh, memulai itu dari diri kita sendiri. Nah, yang tadi seperti Kak Indi ini ya sama Pak Farul sampaikan bahwa ya semua memang bermula dari diri kita sendiri. Jadi memang siapa lagi yang bisa apa ya menyemangati diri selain kita sendiri ya Pak ya. Jadi rasanya itu ada relate gitu ya. Kalau kalau kita nggak mulai hari ini, kalau kita nggak mulai dari kita sendiri, ya ini bisa jadi akan terus menetap dalam diri kita. Jadi yuk kita mungkin bisa ini pasti bisa lah, bisa banyak betapa banyak sekarang komunitas-komunitas yang membuka peluang untuk itu ya Pak, membuka jalan untuk kita lebih percaya diri dengan apa yang kita punya gitu, apa yang kita bisa. Tuh. Ya. Kemudian satu lagi yang tadi terkait Kak Indi bilang ya, jangan berlebihan. Iya betul sih, kita juga harus mengasah empati kita ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita alih-alih untuk self reward, ya buat gue aja gitu untuk tapi kita suka Hmm. lupa. Jadi itu malah membuat hati kita nanti jadi membatu. Jadi memang harus seimbang bagaimanapun. Itu menurut saya Pak. Siap. Ada kaitannya sebenarnya tadi yang sampaikan Bu Evi ya dengan pertanyaan juga ya. Sebenarnya ada satu hal yang memang saya pikir ini tahu teman-teman atau kita semua juga sadari bahwa perlunya refleksi diri gitu ya. Refleksi diri ya, evaluasi ke kita ya bahwa eh, sepanjang ini kita sampai di titik mana? Sepanjang ini apa tadi yang akan kita berikan kepada orang lain gitu ya. Nah, ini kalau kita tidak sadar bahwa kita punya kelebihan. Tadi ya saya terpancing kata Bu Evi ya. Memang betul ya. Dalam kasus menulis saja kita aduh saya tidak terlalu mampu dengan ini. Sebenarnya itu kan sebenarnya sudah mengurangi tadi ya, mengurangi bahwa kita sudah terlalu berlebihan kepada diri kita. Ya selama kalaupun ada potensi ya itu kalau di tempat saya gitu ya, saya tulis oke kita tidak punya bakat, tapi kalau kita sadar bahwa kita merefleksi kita punya potensi loh. Nah, dari situ ya kita sudah mulai menghargai diri kita. Kita memulailah tadi ya, kata Bu Evi tadi atau pertanyaan memulainya dari situ ya. Dari reflektif atau refleksi bahwa kita ada titik-titik itu ya. Nah, bisa menjadi titik awal ya. Ini menarik bisa berkembang ya. Nanti Bu Evi pun ada mau ditambahkan. Sebelum Pak Akson nih, Pak Akson sudah semangat ini mengangkat tangannya. Ayo kita gabung aja Pak Akson silakan. Barangkali Mangga kita Pak jadi Akson. Silakan. punya Tapi harus open cam ya. open cam wajib nih wajib. Wajib wajib nih kalau kalau para Nah, sesepuh kita ya. nah, Biar ya, lebih ini ya. Ayo Pak Akson. enggak Pak. Pak Akson. Mana Pak Akson? Pak Akson belum belum ke mute ya unmute ya. Dengar nggak? Kok malah hilang Pak Akson? Pak Akson, Ya, ini sudah unmute ya. Ah, mana wajahnya? Ah, oke. Wajah pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, saya tadi tertarik ketika ada pembicaraan masalah mengenai apa namanya? Sorry ini mengenai selesai dengan diri sendiri tadi. Ya, Jadi itu menarik karena maaf ya, saya jadi orang yang menurut saya ini orang yang memang harus selesai dengan diri sendiri dulu baru dia bisa menyelesaikan dengan orang lain gitu. Jadi dan orang yang bisa memberi itu adalah orang yang sudah berlebih kan gitu ya. Jadi saya selalu mikirnya bahwa kalaupun orang itu sudah selesai, dia pasti nggak akan cuma untuk dirinya sendiri. Kalau orang masih selalu memperhatikan dirinya sendiri berarti belum selesai itu. Kan gitu. Sudah kalau sudah apa namanya sudah cukup dengan dirinya sendiri baru dia bisa memberikan untuk orang lain dan itu sebetulnya apa namanya
tingkatan tertinggi itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu. Iya. Kalau ini saya mau share ini, jadi di Jawa itu kan ada apa namanya istilah gitu ya, sugih tanpa bondo kan itu ya, Sugih. ngeluruk Yo. sugih tanpa bondo, jadi ngeluruk tanpa bolo, digdoyo tanpa aji-aji, menang tanpa ngasorake. Jadi orang kaya itu bukan karena apa namanya, karena harta gitu. Hmm. Banyak orang punya banyak harta, tapi kalau dia merasa miskin, dia enggak akan pernah berbagi. Orang yang kaya itu orang yang berbagi gitu loh. Jadi kalau belum Karena berbagi belum kaya dia kalau itu. berkaya, karena dia merasa mungkin Kurang terus. kalau asetnya banyak gitu ya, Tapi tapi banyak dia juga yang seperti itu ya, Pak ya. Masih Jiwanya banyak ya. masih merasa miskin. Jadi dia, iya gitu kan. Jadi kalau sudah lepas dari itu, kemudian ngeluruk tanpa bolo. Jadi maju ke depan itu enggak butuh dukungan kuat itu, karena dia percaya dengan apa yang dia ini kan, Miliki. percaya diri dia, Ya. nggak butuh dukungan-dukungan yang enggak jelas gitu ya. Kemudian apa tadi? Bukan Suki tanpa ngeluruk tanpa digdoyo tanpa aji-aji. Jadi orang yang sakti tanpa perlu ajian gitu ya, mantra. tanpa perlu mantra gitu. Aji-aji. Jadi dia itu memang orang yang sudah punya. Jadi gini, kalau zaman sekarang itu bukan karena jabatan lah gitu. Orang yang sudah punya pengaruh tapi bukan karena jabatannya gitu. Bukan karena sesuatu yang disematkan kepada dia gitu ya. Bukan karena, tapi memang dianya sendiri Kompeten gitu ya. Kompeten sudah ya. punya kompetensi dia akui gitu. Siap, siap. Terus yang terakhir menang tanpa ngasorake. Jadi orang itu menang tanpa membuat Orang lain susah. menjatuhkan orang yang lain gitu. Jadi dia yang kalau kadang-kadang banyak orang termasuk saya lah, itu kalau lawannya belum merasa kalah itu nggak puas gitu kan gitu. Harus kalah dulu gitu. Tetapi orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu nggak perlu itu, nggak perlu validasi itulah gitu. Ya. Jadi bagi orang-orang semacam ini adalah kemenangan itu adalah ketika agenda kebaikan yang berhasil gitu. Itu kira-kira itu sedikit nambahin aja lah. Ya, menarik Pak Son. Seru Sebelum ya. sebelum ke Ibu Arla tadi ya, tunduk dulu ya. Sebelum pindah, Pak Son, ini menarik ya empat pilar ini ya. Jadi Oh, artinya, ajaran orang Jawa itu, Mas. oh ya, apalah itu ya. Nanti boleh Pak dituliskan Pak. Ini menarik ini ya. Bisa kita cuplik ini ya. Artinya itu kan bukan standar sih Pak ya. Tapi kalau memang kita merasa harus dorong ke arah sana gitu ya. Indikatornya mungkin Pak ya. Seperti kita harus miliki itu juga gitu Pak ya. Supaya orang lain juga bisa kita bagi. Kan warning ini Pak ya. Warning ya. Semacam warning. Iya, standar lah itu Standar ya. standar. Jadi prinsip harus gitu lah, mencapai ajaran gitu ya. ajaran itu, ajaran. Ya, ajaran yang Kalau orang Jawa itu harus sampai titik itulah gitu. yes. Tuge tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo itu bukan, nggak perlu rame-rame, dia nggak penting itu. Kan sekarang ini banyak orang yang apalagi media sosial ini kan ya, viral gitu, ngomong seenaknya karena merasa dukungan viral dan sebagainya, enggak. Itu jadi seperti itu. Siap, siap. Oke, makasih Pak Son. Ya tadi Pak Bu Arla dulu ya. Bu Arla tadi siapa yang raise hand dulu? Bu Arla tadi ya, Bu Lala. Oh iya, Bu Arla tadi. Tadi Bu Arla duluan yang resen ya? Iya, Bu Arla dulu ya Pak Mulis ya. Tadi saya lihat Bu Arla. Silakan Bu Arla, open mic. Iya, terima kasih Pak Fauzi, Bu Indi, sama Bu Evi ya. Ini sebenarnya obrolannya menarik banget, pas banget nih buat saya yang butuh apa ya, butuh pencerahan seperti ini. Karena kalau saya tadi beberapa saya sempat highlight ya diksi-diksinya.
yaitu yang takut gitu kan. Ketakutan overthinking gitu. Cerita sedikit, jadi memang saya tuh dulu tuh alhamdulillah banyak prestasi. Kemudian setelah saya membuat keputusan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga saja, dan itu mulai tumbuh ketidakpercayaan diri gitu. Merasa seperti tidak bermanfaat ya. Nah, kemudian setelah setahun kemudian memutuskan jadi ibu rumah tangga, saya ditinggal suami. Itu makin kan, makin. Nah, sekarang saya berada di posisi itu. Posisi di mana justru saya kebalikannya, saya selalu mengapresiasi orang lain, tapi saya lupa mengapresiasi diri sendiri. Jadi, apalagi di lingkungan suami kan dosen ya, rata-rata mereka karirnya cemerlang semua gitu. Sedangkan saya ibu rumah tangga yang hanya berjualan kuliner, kemudian akhirnya saya menulis, dan di situ saya mulai percaya diri gitu. Oh, saya ternyata bisa menulis gitu. Oh, saya sudah melahirkan karya. Tapi lagi-lagi saya scroll sosial media gitu, di mana di situ lingkungan suami, teman-teman almarhum itu karirnya sangat-sangat cemerlang gitu. Saya lagi terpuruk lagi gitu. Terus aduh, saya cuma penulis novel gitu kan, sedangkan mereka ibaratnya karya ilmiah yang sampai ke mendunia lah gitu. Nah, disitulah membuat saya jadi kayak tarik ulur sih, Pak, gitu. Tarik ulur kayak, saya pantas nggak sih gitu, saya pantas nggak sih berada di lingkungan suami gitu. Dan kalau saya tarik ke diri saya, ke lingkungan saya pun juga sama. Lingkungan saya kan juga berkarir juga kan, kemarin teman-teman kantor saya segala macam. Di situ juga saya, aduh, gimana ya gitu, supaya saya diterima, sehingga saya tidak pernah jeda untuk beristirahat, untuk berpikir, saya harus jadi orang, saya harus menjadi kebanggaan anak-anak saya, sehingga lelah gitu. Yang saya dapat tuh lelah gitu. Padahal sebenarnya yang tadi Bu Evi katakan gitu, dengan kita bangun pagi, kita bisa beribadah pagi gitu. Itu sebenarnya udah pencapaian kan. Seperti saya misalkan ketika anak-anak saya bilang, sudah cukup Bunda gitu. Bunda, kami melihat ayah ada di dalam diri Bunda. Itu kan sebenarnya suatu pencapaian yang luar biasa gitu kan. Tetapi lagi-lagi ketika scroll media sosial, itu penuh lagi. Gitu loh Pak. Aduh, ini kayaknya saya butuh apa ya? Butuh Pengalihan ini baca-baca. ya. Perlu Butuh pengalihan. baca-bacaan seperti ini kayaknya. Oke, Kak Indi, ini semakin menarik ya. Jadi percakapannya sudah mulai melebar, bukan melebar juga ya, mulai mengkait-kaitkan kemana ini ya, Kak Indi. Ini menarik, ini case yang cukup cukup apa melekat ya, cukup relate ya menurut saya. Kak Indi, boleh sebelum ke Bu Evi. Pak Oke. Budi sudah ada ya, Pak Akson juga ya, mangga. Eh, Indi. kalau nyambung dengan buku saya yang kedua ini naskah, bukan bukan buku ya, masih naskah. Itu kan tentang produktivitas gitu ya. Jadi di dalam produktivitas itu juga ada yang namanya itu proaktif mindset. Belajar proaktif mindset itu adalah belajar bagaimana kita merespon eh, stimulus yang muncul gitu. Stimulus atau keadaan eksternal itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Kayak tadi ya, Ibu Arla bilang eh, kondisi teman-teman berkarir, ex teman kantor berkarir, kondisi almarhum suami, lingkungannya dosen, itu kondisi yang kita nggak bisa kontrol. Itu keadaan, stimulus ya kita nyebutnya. Ya. Tetapi bagaimana kita meresponnya, itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Kalau tadi misalnya Bu Arla, aduh jadi sibuk nih, gimana saya harus. Eh, kalau ditanya gimana caranya, saya tuh punya apa suatu cara Tools ya, cara ada. cara sederhana gitu ya. Cara sederhana belajar yang bagaimana kita memilih respon. Jadi stimulus eksternal itu tidak bisa kita kontrol, tapi bagaimana kita menyikapinya bisa kita kontrol. Mm. Contohnya pakai model
jika maka gitu. Nah, jika maka ini kita sendiri yang bisa mengaturnya. Mengendalikan. Contohnya kita sendiri bisa mengendalikan. Misalnya gini, jika teman-teman saya ini contohnya misalnya Bu Arla gitu ya, jika teman-teman saya telah menyelesaikan 4 bab, eh, kalau saya down, saya akan memilih kata down, tapi saya memilihnya begini, jika teman-teman saya telah menyelesaikan bukunya, maka saya akan berusaha lebih baik untuk menyelesaikan buku saya dengan cara saya akan tertib menulis sehari 500 kalimat. Atau eh, jika teman-teman saya telah menyelesaikan bukunya, maka saya akan bergabung dengan teman menulis 4 supaya saya juga bisa menyelesaikan bukunya. Jadi kondisi eksternalnya biarkan itu terjadi, tapi bagaimana kita meresponnya itu adalah pilihan kita. Misalnya tadi Bu Arla, jika pikiran saya mulai dikuasai oleh apalagi, maka ini adalah pilihan yang bisa dicari oleh Bu Arla supaya itu menjadi pilihan yang produktif, bukan pilihan yang akhirnya membuat kita jadi istilahnya down atau menjadi tidak produktif. Semoga Pengalihan fokus membantu. ya, Kak Kenapa? Edi ya. Ya, Pengalihan fokus gitu ya. Jadi kalau kita tiba-tiba fokus ke sana, coba kita alihkan dengan jika maka tadi gitu ya. Supaya jika kita maka gitu ya. eh, sebenarnya bukan mengalihkan fokus, tapi lebih kepada melatih respon. Ah, Jadi melatih respon terhadap stimulus eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kita melatih untuk memilih respon dalam diri yang bisa kita kendalikan. ya maksud saya tadi supaya nggak terlalu kepikiran yang tadi Oh ya, iya, respon eksternal gitu ya. Jadi kita, iya. oke, kita coba fokus ke diri kita gitu ya, kurang Ke lebihnya diri ya. kita karena stimulus eksternal itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu fakta yang atau keadaan, bukan fakta lah, keadaan yang memang kita nggak bisa kendalikan, tapi bagaimana kita meresponnya itu kita bisa kendalikan. Sebagai contoh mungkin ya supaya Bu Arla gitu ya, tambahan dikit ya Pak Fahrul, mohon izin, saya tadinya juga pekerja kantoran, tapi saya dengan sadar memutuskan untuk mengundurkan diri karena saya mau fokus ke keluarga, terutama ibu saya karena ibu saya udah sepuh gitu ya. Hmm. Saat ini lingkungan teman-teman saya karirnya juga obrolannya udah berbeda gitu ya. Tapi balik ke domain tadi itu, kalau tadinya 4 domain yang tadi sudah saya sebutkan, prioritas saya adalah domain di profesi, maka domain saya sekarang itu fokusnya itu adalah di diri dan relasi. Saya bisa menyediakan sarapan untuk ibu saya setiap hari, makan malamnya juga bisa saya kontrol. Itu sesuatu yang saya hargai. Diri sendiri juga gitu. Saya sekarang bisa ikut kegiatan istighosah di kampung, saya menuju bisa ikut hataman di kampung, tahsinnya juga diperbaiki. Mungkin kalau di sini teman-teman yang muslim tahu gitu ya, memperbaiki bacaan Al-Quran itu juga sesuatu yang saya berterima kasih kepada diri saya sendiri. Saya mungkin domain profesi sudah ketinggalan jauh gitu ya sama teman-teman, tapi ada domain lain yang juga growth, domain lain yaitu diri dan relasi yang Semakin sedang baik ya, bertumbuh gitu. semakin membaik. Berarti Iya, betul. sebenarnya Bu Arla tadi juga walaupun tadi di sisi tadi dia mungkin di apa nama domain apa tadi ya, domain profesi ya, Profesi mungkin ya, profesi dia mungkin agak terganggu, tapi kalau di domain apa relasi, relasi domain diri penulis tadi bertumbuh. sudah semakin bertumbuh ya, Iya, itu sebenarnya lebih profesi ya, ya. Sebenarnya eh, benar menulisnya itu profesi, itu sesuatu yang profesi. dihargai. Terus domain tadi itu ternyata bisa menjadi peran ayah juga. Itu kan Hmm. domain relasi yang artinya hubungan dengan anak-anak lebih baik. Nah, berarti domain dirinya juga yang harus bukan harus ya, kita memilih untuk dihargai. Begitu Bu Arla, kalau dari saya Pak Farul ya semoga Senang-senang. apa ya, mencerahkan gitu. Ya, sangat mencerahkan ya. Sebelum ke Pak Akson, Pak Mukhlis tadi mungkin Pak Akson ingin mengkomentari Pak Mukhlis pertanyaan baru. Bu Evi dulu ya, sebentar ya, Bu Evi. Dari sisi Bu Evi ini karena Ya, ada kaitan juga tadi ke Bu Evi. Ya, Bising tadi terima. ya, sebenarnya bising saya mungkin ya. Orang dari eksternal ini membuat saya bising ini. Iya, iya. Baik, terima kasih Bu Arla. Keren banget loh. Maksud saya gini, saya kebetulan punya eh, cerita yang sama dengan Bu Arla. Saya juga ditinggal suami juga. Saya sempat mengalami masa-masa terpuruk, luar biasa gitu. Kita nggak bisa bohong deh ketika kesedihan, ya, ya biarin aja kesedihan itu datang ya Pak ya. Kita nggak mungkin bisa uh, orang lain bilang sabar segala macam. Oke, nggak apa-apa. Cuma yang paling bisa jujur sama diri kita ya diri kita sendiri ya Bu Arla ya. Jadi ya ya let it be gitu loh. Biarkan aja perasaan itu datang dulu, perasaan terpuruk lah, perasaan sedih lah segala macam. Tapi jangan lama-lama gitu. Jangan lama-lama dengan terus balik lagi ke diri kita. Karena cara terbaik
yang mengobati kita ya kita sendiri gitu. Itu juga lahir dari buku saya pertama itu karena self healing tadi, Bu. Jadi ketika semua kisah inspirasi dari kisah saya gitu maksudnya saya tuangkan di buku, loh kok ini bikin lega ya ternyata ya. Ternyata di samping lega saya juga semakin semakin menghargai diri sendiri gitu. Artinya jangan berhenti menghargai diri sendiri hanya karena kita merasa nggak bisa lebih dari orang lain, jangan gitu. Jadi stop membandingkan, balik lagi ya, stop membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, apapun itu gitu. Jadi udah aja gali, sibuk aja sibukkan diri kita dengan kita sendiri gitu, dengan apa yang ada di dalam diri kita. Itu maksimalin, yang lain-lain delete-deletin, itu menuh-menuhin pikiran kita gitu kan. Dan satu anak saya tuh pernah bilang gini, Mah, anak saya umurnya kelas 1 SMP, jadi baru 13 tahun dia ditinggal papanya tuh saat umur 5 tahun. Kemudian dia bilang gini, Mah, cara terbaik merespon dari, tapi dengan bahasa sederhananya ketika saya cerita ini itu gitu, intinya dia bilang cara terbaik respon adalah ya dengan tidak merespon, Mah. Jadi nggak usah memusingkan pikiran kita dengan kayak kita harus klarifikasi ini, kita harus apa ya setelah ada orang lain menanggap apa ada orang lain tanggapannya gini gini gini. Oh ternyata cara terbaik respon ya dengan tidak merespon gitu. Tapi untuk case-case tertentu tentu saja ya Bu ya. Jadi balik lagi sederhanakan mungkin ya sederhanakan keriuhan di luar sana gitu dengan kita fokus pada apa yang ingin kita lakukan, apa yang betul-betul kita butuhkan, apa yang betul-betul menjadi manfaat, kita bisa memberi manfaat untuk orang-orang yang kita cintai. Gitu sih Bu. Ya, Semangat. ini ini ada sangat dekat lekat ya dari Kak Indi sama Bu Evi ya. Tadi kalaupun kaitannya tadi dengan sosmed, saya pikir bisa saja kita kurangi dari situ ya. Langkah pertama ya, Bu. Biar kita bisa fokus ya. Kurangi kebisingan di situ yang membuat kita ke distract ya. Kalau saya tangkap gitu ya. Mungkin gitu ya Kak Indi dikurangi gitu ya. Oke, Pak Akson mau komentar dulu kan? Komentar ya. Kalau komentar silakan Pak Akson dulu. Boleh, Kecuali ya mau anu komentar sedikit aja ini ya. apa namanya mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini nyambung dengan Bu Indi tadi. Jadi saya kebetulan itu penggoes saya itu. Dulu sempat, sekarang sih goesnya deket-deket, dulu sempat sampai 100 kilo gitu ya. Eh, dan ini analogi ini kemarin saya sampaikan ke apa namanya wisudawan. Jadi gini, Bu Erla, kita ini, saya tidak tahu apakah ini nanti bisa dipakai Bu Erla atau enggak, tapi ini yang saya sampaikan ke para wisudawan waktu itu. Jadi eh, kita itu dalam perjalanan hidup itu kan panjang. Ini belajar dari penggowes tadi. Itu kita itu punya pace-nya masing-masing gitu. Hmm. Nah, saya itu pernah ikut gowes itu. Jadi karena saya mau ikut yang lain-lain, habis memang. Karena itu bukan pace saya gitu ya. Ya. Saya ngikut kenceng-kenceng, nggak habis. Makanya saya akan ngikuti pace saya sendiri gitu. Pace saya, ujung-ujungnya nantinya kita akan berkumpul dengan yang pace-nya sama itu biasanya gitu. Ya, betul. Yang rata-rata segitulah ya. Nah begitu. Pernah suatu saat saya itu ngowes itu dengan apa namanya terrain yang naik turun itu ada rombongan itu ngebut polisi nih ngebut ya. Tapi ujung-ujungnya di 3/4 perjalanan dia udah lewat, nggak sanggup lagi melanjutkan, gitu ya. Nah, itu karena mungkin terlalu ngebut itu. Ya. Nah, dalam perjalanan panjang itu, nah ini sesuai dengan yang Ibu disampaikan, banyak faktor eksternal yang tadi terrainnya itu naik turun, kemudian panjang lurus tapi berdebu gitu. Jadi eksternal faktor itu selalu ada. Itu. Nah, yang bisa kita lakukan ya memang kita mengadjust diri kita sendiri. Yang dilakukan para penggowes itu ketika ditanjakan itu, ya ada tanjakan itu ya, itu adalah biasanya ini kalau kita ngelihat tanjakan yang super tinggi itu apa namanya energi kita udah habis, hilang aja gitu, karena gitu ya.
Tapi kebetulan saya dulu punya leaders di Gowes itu yang bilangnya begini dia. Itu jadi mantra kami bahwa 2 meter ke depan tidak ada tanjakan katanya. Good. Jadi dia bilang, kawan-kawan 2 meter ke depan tidak ada tanjakan. Jadi kita fokus 2 meter aja gitu. Ya, Nah, supaya tetap bisa kita goes dengan pas, itu gearnya kan ini gear sepedanya itu yang kita ubah gitu. Jadi kebetulan memang sepedanya bisa dirubah-rubah itu ya apa gigi-giginya itu yang paling ringan akhirnya sehingga kita tetap bisa menggoes. Tapi paling ringan dan tanpa terasa tanjakan itu lewat aja gitu. Jadi ini mungkin yang disampaikan Bu Indi tadi ya kita atur apa yang bisa kita atur gitu tadi ya. Kalau sepeda mungkin gear, kalau kita mungkin ya tadi itulah tekniknya Bu Indi tadi atau paling enggak psychological persepsi kita itu yang harus kita adjust. ya. Demikian. Jadi tanpa terasa kita akan lewat lah. Alhamdulillah kita akan sampai di tujuan. Memang agak kalau kita selalu membandingkan dengan orang lain, apalagi yang pace-nya tidak sama gitu ya, itu berat. Bukan hanya dengan yang lebih kencang, dengan yang di bawah kita pun. Jadi Pendatang baru ya. kalau pengaruh ketarik, Pak, ketarik, Pak. Jadi kalau kita misalnya pace kita lebih cepat itu kita tiba-tiba kita mau nemenin teman yang Baru. yang pace-nya nggak sama, apalagi jauh, itu energi kita habis juga. Yes, ya. Ya. Nangkap. Jadi itu mungkin perlu juga, makanya kita perlu yang serombongan itu yang Nah, benar ya. saling bisa memberikan semangat, tapi sama itu. Kira-kira Makanya begitu. sekufu itu perlu ya Pak ya kalau istilah Sekufu itu perlu, sekufu itu. istilah sekufu itu perlu. Betul itu sekufu. Jadi kita cuma bisa, kita cuma bisa menarik yang bawahnya tadi itu. Kawan misalnya pace kita lebih kenceng tapi kita mau nemenin itu bisa kalau memang energi kita sangat besar. Ya, ya. Kekuatan kita besar baru kita bisa narik itu. Kalau enggak kita yang ketarik. Betul, betul. Makanya tadi sekufu bukan milih-milih teman ya, bukan milih-milih teman tapi milih environment yang cocok dan saling mendukung gitu. Nah, itu ini pelajaran dari penggowes ini ya. Mudah-mudahan bisa bisa bermanfaat lah. Itu aja share Ya. dari saya. Sangat Terima bermanfaat kasih ya. Ketua. Analogi gini ini kan kalau saya tangkap tadi jangan sampai standar orang lain kita pakai untuk diri kita yang memang standar kita tidak terlalu sama begitu ya. Ini kan akan berfatal buat kita gitu ya. Gitu ya Pak Aksan ya. Siap, siap. Ya, jadi itu tadi mau standar, mau tadi Bu Evi itu kompartemen tadi? Bidang-bidang atau apa gitu ya. Itu yang berat kita habis. Dan saya percaya itu kalau Bu Erla tadi capek gitu ya karena membandingkannya dengan Iya, pace-nya orang itu, bukan pace-nya sendiri. betul, betul. Ya. Apalagi tadi kalau saya tidak salah dengar Bu Erla dulunya itu sangat berprestasi. Tuh. Ya kan? Nggak terasa ya. Ada perasaan itu. Jadi misalnya gini, saya dulu dan ini saya alami juga di Gowes ya. Saya dulu sering latihan untuk charity ride itu sehingga saya cukup kuat itu. Dan yang kali ketiga saya ikut charity ride itu saya latihannya kurang. Latihannya kurang gitu ya. Karena kesibukan akhirnya latihan kurang. Nah, saya masih menganggap bahwa saya yang dulu gitu. Oh, itu babak belur juga. Ya. Babak belur juga itu. Yap. Jadi ya mudah-mudahan inilah itu analoginya gitu ya. Tapi Ya. saya sering belajar dari analogi-analogi kecil itu untuk membantu saya memahami Betul, permasalahan. penting itu ya. Jadi biar Iya. lebih mudah kita mencernanya gitu ya. Makasih Iya. Pak Aksan ya. Semakin semangat nih sepertinya ya tema kita dan teman-teman juga semakin banyak juga ingin berpendapat ya. Oke, kita berpindah dulu ke Pak Muhlis ya.
Mangga Pak Mulis, ada sesuatu yang baru kah? Insight yang bisa Ya, disampaikan? terima kasih ya. Saya merangkum semua daripada Tapi belum selesai loh Pak ya, jangan dirangkum ya. Biasa kesimpulan selesai. dan merangkum semua dari teman-teman yang memberikan insight ya. Saya hanya pertama melihat dari basic question dulu, why we need to apresiasi diri gitu. Itu. Dan pada perjalanannya kan why itu kan sebenarnya kita berpikir sebenarnya secara definitif kita termasuk yang confused ya. Apresiasi diri ini apa sebenarnya untuknya? Kan sebenarnya tujuannya sebenarnya legacy. Iya. Tujuan kita tuh legacy daripada. Cuman kadang-kadang terjadilah distorsi karena kita punya service, kita perlu validasi. Nah, itulah makanya dari rangkaian kejadian itu kita berpikir kemana, apa tujuan apresiasi diri. Ya, yang ini yang punya secara confident level, dia ingin mengangkat apa yang menjadi kemampuan dia, kapasitas dia. Yang lain itu semua termasuk distorsi. Jadi apresiasi diri ini sebenarnya untuk kita nih secara human being itu untuk legacy. Cuman karena mungkin kita punya ego, selfish, jadi terbentur dengan validasi. Kita maunya validasi. Padahal murni pure daripada tujuan apresiasi diri itu adalah untuk kita legacy, meninggalkan satu jejak apa yang menjadi prestasi kita dan kita mengangkat bahwa kita punya capability dan semua. Tapi bukan untuk validasi, tapi kebanyakan itu terjadi distorsi antara validasi sama legacy. Karena legacy itu adalah hakikat yang paling tinggi. Nah, jadi itulah kalau kita mengapresiasi itu legacy adalah hakikat yang paling tinggi daripada validasi. Kebanyakan kita kan selfish egonya. Pengalaman lalu kita merasa punya capacity dan apa-apa, kita mau perlu validasi. Padahal yang paling penting adalah legacy, kita meninggalkan warisan secara positif. Nah, in between itu kita ada yang namanya secara psikologi ya, yang kita ada namanya psikologi, bring up your inner wisdom. Wisdom artinya mengangkat satu kebijaksanaan batin ke dalam bentuk nyata. Bentuk nyata itu adalah legacy gitu, bukan validasi. Nah, inner wisdom itulah yang mendorong kita menghargai diri kita sendiri, di mana di situ kita punya rasa bahwa kita punya kemampuan dengan melalui proses belajar dan mewujudkan nyata dalam bentuk legacy. Istilahnya kalau kita dalam mengapresiasi suatu karya itu, tapi pergolakan batin dalam inner beauty itulah yang banyak terjadi distorsi juga. Ada yang overthinking, ada yang unconfidential, dan bagaimana melatih itulah yang perlu kita lihat pada batin kita, inner wisdom itu melatih satu ya, banyak latihan seperti mindsetful and everything supaya kita dapat mengapresiasi diri kita menjadi lebih dihargai. Tetapi perjalanan itu terjadi distorsi dengan adanya influence media massa, komunitas semua. Ada yang selfish, dia merasa ego, dia bisa mampu. Ada yang merasa dia overthinking. Nah, dari saya itu merangkai adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan why you need to apresiasi diri. Itu belum terjawab gitu. Pada dasarnya apresiasi yang pure pada hakikatnya ada sebenarnya kalau kita dalam penulisan buku itu ya untuk meninggalkan legacy, warisan. Makanya Coach David kan selalu mengkampanyekan 1 juta warisan peradaban. Itulah legacy kita gitu. Bukan saya terkenal karena menulis buku, misalnya Pak Fahrul Eroka, bukan. Itu validasi, tapi yang kita perlukan adalah bagaimana mengangkat 1 juta warisan peradaban itu legacy kita. Nah, apresiasi diri kita tuh itu gitu, bukan judul misalnya Pak Yusrizal punya dari sisi hukumnya, saya mungkin dari sisi. Kenapa? Karena kita tidak lihat pada basic question, why you need to apresiasi diri. Nah, makanya Coach David itu selalu semboyannya 1 juta warisan peradaban. Itu legacy kita gitu loh. Apresiasi diri kita itulah ke situ arahnya. Siap.
Oke, ketangkap Pak Ya, Mulis ya, sorry. Saya tangkap tadi tentang legacy ya, tetapi sebenarnya masih ya. menyisa PR buat saya sebenarnya. Karena saya termasuk orang, selain tadi menyisakan legacy, saya masih memerlukan validasi. Saya Iya, termasuk. makanya saya bilang itu tuh selfish. Itu ada Ah, personal apa Manusiawi kali ya. psikologi itu tadi selfish. ya. Betul, betul. Ya, artinya tadi balik lagi dalam rangka mengapresiasi diri karena kita kan tidak tahu latar belakang kita kenapa kita harus wajib mengapresiasi. Saya seperti Bu Arla misalnya. Ada satu hal yang memang sangat membuat kita terpuruk. Orang tidak pernah mengakui keberadaan kita, orang menganggap remeh kita jadi itu sangat berpengaruh gitu. Itu sangat perlu ya sebuah validasi dari orang bentuknya mungkin beda-beda ya. Biar orang tahu bahwa sebenarnya legacy tadi itu adalah satu hal yang memang perlu kita angkat membuat tadi saya setuju Pak Mulis ya percayaan diri kita, penghargaan diri kita menjadi lebih baik ya. Terima kasih Pak Mulis ya. Jadi saya catat legacy tadi ya. Kak ini kalau mau tambah komentar nanti setelah Pak Yus Rizal ya, Bevi ya. Silakan Pak Yus tadi dari tadi nih beliau. Pak Yus, apa Ya, kabar? Sehat? makasih. Saya mengomentari, ya saya agak terlambat masuk tadi, mengomentari Bu Arla ini. Eh Begini, ya kebetulan tadi latar belakangnya suaminya dosen, kemudian ditinggal dan merasa tidak percaya diri saat ini, gitu. Saya kira mungkin begini, Bu Arla ini salah terstandarisasi kalau menurut saya gitu. Ya, menstandarkan kepada status suaminya dulu sehingga merasa eh, tidak sebanding gitu. Padahal kita ini mempunyai bakat dari Tuhan itu kan ada 8 bakat lah gitu dan Bu Arla telah membuktikan telah menghasilkan buku. Saya terus terang kalau dunia perguruan tinggi saya sudah sampai di puncaknya Bu Arla. Saya udah pernah jadi rektor gitu, oke rektor gitu. Kalau untuk menulis publikasi internasional, paper segala macam, jabatan udah tertinggi, guru besar gitu. Cuma kalau masuk saya ke sini, saya minder ini sebetulnya. Ya minder saya gitu. Ya mengapa saya minder? Ya kan sekarang saya bergabung di teman menulis. Saya Pak Fahrul bukan tidak mau berkomentar. Saya masih kelas nol di situ gitu. Ya, ya. Sehingga kadang-kadang saya berkomentar yang betul-betul saya kuasai gitu. Jadi Bu Arla, saya justru minder dengan Bu Arla ini. Sudah menghasilkan buku. Saya belum menghasilkan buku yang satu pun gitu. Yang sifatnya tadi apa fiction. Saya sedang menulis autobiografi. Udah mandek 2 tahun gitu. Udah BWC 20 dulu saya masuk angkatan tua. Nggak jadi-jadi bukunya. Masuk lagi teman menulis sekarang. Masuk ghostwriter kemarin ini biografi. Nah, untuk saking saya nggak cukup ilmu saya di situ gitu. Jadi Bu Arla, kalau menurut saya, ya tinggikan potensi diri itu di situ, dan tidak bisa dibandingkan apple to apple itu. Saya terus terang dengan Bu Arla minder saya ini gitu kan. Walaupun saya mungkin entah di perguruan tinggi saya udah jabatan tertinggi, publikasi internasional segala macam itu sudah biasa bagi saya gitu. Jabatan sudah guru besar gitu. Tapi masuk ke sini minder saya gitu. Nah, jadi mungkin Bu Arla fokus di potensi dirinya gitu, hasilkan karya lebih banyak lagi. Saya menyusul aja di belakang gitu Pak Farul gitu, karena baru mulai, pemula gitu. Hanya untuk mengomentari Bu Arla saja supaya kita tidak bisa membandingkan apple to apple dengan orang lain gitu, mengapresiasi diri kita itu gitu. Dan saya belajar dari nol nih sekarang ini di sini, ya mencoba belajar lagi karena rasanya ada bakat menulis ya dulu waktu SMA atau segala macam, cuma tidak kesampaian, cuma eh, kelas kelas pemula gitu Pak Barul gitu Pak Barul. Jadi mengapresiasi diri sesuai dengan potensinya masing-masing, jangan dibandingkan dengan orang lain, jangan salah standarisasi gitu. Makasih Pak Barul. Masya Allah Pak Yus. Terima kasih Pak Yus. Aduh, hai. Luar biasa ya pagi hari ini ya. Banyak sekali ya pembelajaran bisa kita dapat ya. Bu Arla ya. Tetap ya, ini tambahan lagi ya, tambahan amunisi. Jadi bukan saja untuk Bu Arla ya, buat saya pribadi ini bagus banget nih ya, buat buat kita semua ya. Kak Indi, Bu Evi, silakan. Boleh Iya. nih. Ya, tadi sudah di ini ya seperti dikemas gitu ya sama Pak Yusrisal gitu ya. Sama tadi Pak Muklis itu. Jadi benar banget balik ke yang awal tadi itu bahwa
ketika kita mengapresiasi diri, kita melakukan self reward atau kita mau memilih respon mindset, itu semua baliknya adalah bagaimana kita kita punya sumber daya apa, kita punya aset apa. Tadi kalau bahasanya Pak Yusril itu adalah apa tadi Pak, potensi gitu ya. Kalau bahasa di produktivitas itu adalah sumber daya gitu. Kita punya sumber daya masing-masing yang dengan sumber daya itu kita bisa menghasilkan sesuatu, bisa mengapresiasi diri, termasuk juga kita jadi bisa menghormati orang lain karena orang lain juga punya sumber dayanya masing-masing. Begitu dari saya Pak Farul. Siap ya. Bu Evi ada mau ditambahkan sebelum teman-teman yang lain ya? Ini banyak teman-teman kita hadir ini ya. Ada Kak Lina, ada Kak Esther. Ayo, ada Kak Lady. Bu Evi mau nambahin dulu? Atau Bu Arla nanti mau komen dulu ya boleh. Ini Seru, ini provokasi. karena dari Bu Hmm. Arla jadi seru ya kita ya. Saya Terima tadi kasih pikir gini, banget loh Bu Arla. ini Bu Arla jadi pemantik, kita jadi panjang nih Jadi ceritanya. panjang nih Saya bahasan self saya reward ini. jadi berair mata ya semua komentarnya. Masya Allah, jadi semakin apa ya, saya semakin jadi percaya diri. Terima kasih banyak, ini alhamdulillah Masya Allah, ini pemilihan temanya ya. Pemilihan temanya itu Ya, aduh Bapak, terima kasih banyak, saya jadi banyak masukan. Insya Allah, terima kasih semuanya. siap, siap Bu Arla. Bu Evi, mangga Bu Evi. Nah, ini bising-bisingnya sangat terpraktekkan ini ya. Udah nggak sabar nih. Iya, siap Bapak. Siap Bapak. Sebelum itu, ini Bu Arna peluk dari jauh. Ya, izin, tadi kebetulan saya pas lagi ada sesuatu yang harus saya obrolin ke suami, jadi sempat saya nggak nyimak yang 5 menit terakhir tadi. Siap, siap. Tadi sebenarnya menarik ya Pak ya, yang Hmm, Pak Muhlis sampaikan ya. tulis ya. Benar ya, yang Pak Betul, Muhlis betul. sampaikan tentang validasi, kemudian tentang apalagi tadi Pak, tentang Kasih validasi tadi Pak. legacy, Legacy. tentang legacy gitu kan ya. Walaupun sebenarnya eh, untuk self love ini sebenarnya kan bukan hanya tentang, balik lagi yang seperti saya sampaikan di awal ya, bukan sekedar memanjakan diri, bukan sekedar mengapresiasi diri tanpa apa tanpa apa ya, melebihi batas gitu misalnya. Tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana kita menghargai diri kita sendiri secara jujur, sadar batas diri kita. Jadi iya sih, manusiawi ya, kita kadang namanya manusia pasti butuh validasi. Tetapi ketika misalnya validasi itu kemudian membuat kita jadi lelah sendiri, nanti malah jadi nggak sehat mental kita. Ya memang kita harus balik lagi, kita harus jujur bahwa sebenarnya kita mengapresiasi diri, mengenali kebutuhan kita sendiri, eh, batas dan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Nah, ketika itu tumbuh, mestinya itu juga akan menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya Pak. Jadi, nah, meskipun misalnya self love itu eh, bagaimana kemudian di tengah tuntutan sosial ya kadang-kadang kita sampai kewalahan misalnya. Tapi semuanya saya pikir harus balik lagi ke diri kita. Jadi lebih ke mengapresiasi diri itu sebuah perjalanan, sebuah proses gitu. Bukan tujuan akhir. Kalaupun misalnya legacy itu menjadi tujuan akhir kita, tetapi sejatinya self love itu adalah sebuah perjalanan, sebuah proses gitu. Tapi bukan tujuan akhir, dan ia harus tumbuh betul-betul melalui kesadaran diri kita. Katakanlah Bu Arla tadi resign itu pasti memutuskan diri juga pasti dengan kesadaran utuh ya Bu ya. Percaya diri bahwa saya bisa nih melanjutkan melanjutkan kehidupan, melanjutkan eh, apa visi dalam diri kita gitu, tujuan dalam diri kita dengan resign tadi misalnya. Itu pasti pasti saya yakin dan percaya Ibu sudah memutuskan itu dengan kesadaran yang penuh gitu, kesadaran yang utuh. Jadi kemudian perjalanan menuju ke tahap selanjutnya juga pastinya itu nggak berhenti di satu titik
validasi atau legacy tertentu gitu ya. Kita ketika kita bisa mau menghasilkan satu karya misalnya, kita pasti tidak akan berhenti di sana gitu. Pasti akan ada lagi bagaimana ini semakin bertumbuh. Nah, salah satunya adalah dengan ketika kita ketemu dengan teman-teman yang sevisi ya, teman-teman yang satu frekuensi tadi ya, meminjam istilah yang tadi tadi disampaikan di chat, itu itu keren gitu. Jadi memang menghargai diri, mengapresiasi diri tidak cukup sampai di sini. Itu sebuah perjalanan, sebuah proses. Bahkan ketika hidup kita tidak sedang baik-baik saja, itu pun kita pastinya akan terus berusaha bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan cara kita lebih mengenali diri kita lagi gitu. Keren sih Pak Mulis tadi ya yang Bapak sampaikan. Nggak, memang betul gitu, kita semua nggak munafik bahwa kadang kita masih butuh validasi, tetapi jangan sampai validasi dari orang lain kemudian melemahkan kita ketika kita tidak lagi mendapatkan itu terus kita berhenti gitu, jangan sampai gitu. Mungkin itu ya Pak Insan dari Betul. Jadi tadi saya yang berkomentar ya tentang validasi salah satunya ya Bu Evi ya, karena perjalanan ya sama kita punya perjalanan ya, punya perjalanan hidup dari awal yang memang seperti apa ya, merangkak, mencoba seperti tadi ya, proses-prosesnya. Dan memang salah satunya saya merasakan validasi yang saya lakukan itu sangat membantu saya percaya diri. Karena tadi sisi saya mengambil percaya diri buat diri sendiri ya. Tapi memang tanda kutip tadi ya ada warning di sana ya gitu ya. Jangan sampai nanti malah kita sedikit-sedikit validasi perlu gitu. Jadi brutal gitu ya. Di mana-mana jadi sangat brutal. Tapi sebenarnya konteksnya kan kita yang sendiri yang tahu ya validasi tentunya apa. Nah, saya coba pikir validasi saya arahkan untuk membranding saya gitu. Larinya ke situ. Dan ini sebenarnya membantu ya, membantu percaya diri. Karena memang betul tadi Bu Arla, kasus Bu Arla ini kan bisa terjadi di kita, cuma bentuknya beda-beda ya. Coba bayangkan misalnya saya di dunia training, orang trainer di luar sana hebatnya luar biasa. Kita ini baru muncul ya. Coba bayangkan kita baru muncul, lihat dulu hebat tenggelam lagi kan. Habislah kita. Gimana kita supaya bisa dilihat orang dalam artian tadi pengakuan orang bahwa kita tidak dikecilkan gitu ya. Dan ini kan berupaya membranding biar nilai tanda kutip nilai kita juga bisa laku di tadi tataran mungkin ya mungkin di sini tapi di tataran ini juga orang bisa melihat kita. Nah, itu juga saya lakukan pada saat menulis. Saya mengubah profesi baru nih penulis ya. Saya lakukan hal yang sama. Jadi orang di luar sana akhirnya tahu gitu ya, teman-teman kerja mungkin sekitaran lingkungan sefrekuensi kita. Nah, ini yang bisa membawa kita tadi menjadi tidak berkecil hati gitu ya, tidak rendah diri gitu ya. Oh, silakan Anda perlakukan saya sudah punya tanda kutip validasi tadi. Saya sudah punya pangsa pasar tadi. Saya sudah punya kepercayaan diri yang menurut saya lebih kuat gitu ya. Jadi tidak lagi ada kebisingan di sana yang mengganggu saya gitu. Nah, ini dari sudut saya gitu ya, Bu Evi, Kak Indi ya. Iya, Nah, iya. bisa saja ini sama dengan teman-teman yang lain, tapi bisa saja tidak. Tapi itulah yang saya rasakan. Bisa gitu Jadinya ya, Kak Indi ya? bisa. Jadinya kan begini nih, ini nyambung nih. Pokoknya terima kasih banget kita sama Bu Arla. Jadinya kita nyambung gitu ya bahwa apapun yang terjadi di luar eksternal itu kan kita nggak bisa kontrol gitu. Tetapi bagaimana respon kita, kita bisa pilih. Nyambung ke yang Pak Fahrul. Oh, kondisi di luar adalah trainer-trainer yang sudah hebat itu kita nggak bisa kontrol. Tapi apa responnya? Responnya adalah keluarin buku sebagai bentuk validasi. Saya juga masuk ke dunia ini gitu. Itu kan Benar. bentuk respon gitu ya. Nah, Pak Fahrul di kolom chat itu kan ada yang bertanya gitu ya. Tadi Oh ya, ada yang bertanya, maaf kelewat lanjut. 4 domain tadi itu apa gitu ya. Saya sudah Silakan. tuliskan. Jadi Lanjut. domain diri, relasi, profesi dan kontribusi. Itu ada pertanyaan juga bagaimana dengan pendapat hati-hati dengan merasa sesuatu karena diri sudah melakukan sesuatu gitu. Karena supaya nggak sombong. Hmm. Balik lagi gitu. Kalau kita sadar bahwa dalam hidup kita produktivitas itu mencakup 4 domain. Domain. Ketika kita sudah mengapresiasi diri dan itu adalah domain diri gitu ya. Kita berterima kasih kepada diri sendiri, butuh validasi setidaknya untuk diri sendiri gitu ya. Dan itu adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap progres, terhadap kedisiplinan kita, terhadap effort kita. Tapi dengan kita mengingat bahwa oh ternyata ada domain relasi gitu, ada domain profesi dan domain kontribusi, kita jadi eh, Ngerem ya. semacam kontrol gitu, ada remnya, Ngerem ada ya. kontrol bahwa Dan ternyata oh ngerem-ngeremnya ada ya. juga domain relasi yang harus kita hargai. Ada Ya, betul. seperti contohnya kita bisa melakukan sesuatu, misalnya saya bisa menulis sudah menghasilkan buku, saya berterima kasih.
supaya saya nggak lupa, istilahnya apa nih bentuk apresiasinya? Saya mau jalan-jalan gitu, karena saya udah menghasilkan buku, effortnya udah sekian tahun nih, bukan bulan lagi ya Pak ya, sekian Ya. tahun nih, 1 tahun mengerjakan bukunya, editing dan lain-lain gitu. Nah, tapi ketika saya mau mengapresiasi bentuknya adalah, oh saya mau jalan-jalan, saya agak ngerem, ada suami juga yang juga Nah, berkontribusi. Dia kasih waktu saya menyelesaikan sehari setor berapa halaman tuh kan diambil ya. Itu ada waktunya waktu diambil. dia yang saya ambil. Jadi kalau mau mengapresiasi adalah di kata pengantar, makanya kenapa ditulis ini adalah juga support dari keluarga, support dari teman-teman di kantor gitu misalnya. Jadi apresiasinya itu selain dituangkan di tulisan, bisa juga misalnya, oh jalan-jalannya jadi atau makan dirubah jadi nggak jalan-jalan tapi makan bareng gitu. Itu kan suatu bentuk bahwa kita tidak sombong, tidak menganggap bahwa apresiasi ini sepenuhnya itu adalah hasil karya kita sendiri kan, tetapi juga bahwa ada kontribusi orang lain di dalamnya. Semoga ini menjawab yang disampaikan oleh Kak Cahya di kolom chat. Siap, Begitu, siap. Pak Harul. Bu Evi, silakan kalau Benar-benar. mau menambahkan. Saya pengennya cepet ya. Kak Indi bukunya selesai. Saya perlu itu. Perlu bacaan tambahan ini ya. Oke, Tadi ya ya misinya siap. udah dapat dan ini kayaknya ditunggu nih buku Kak Indi ini ya. Oke, saya coba panggil teman-teman yang lain. Ada Kak Esther, ada Kak Lady, ada Bu Lina, ada ini. Boleh open mic mungkin? Ada Pak Heru juga, Pak Dwi. Mau nggak kalau seandainya ada open mic langsung Kak Sela, Kak Vivi, mungkin ada Kak Vivi juga nih Bu Widya. Monggo. Pak Nurfi juga. Silakan kalau memang ada open mic langsung kita tunggu nih. Pak Nurfi. Siap Pak Nurfi. Silakan Pak Nurfi. Langsung. Langsung Pak Nurfi. Halo? Masih mute. Ya, sudah. Ya, makasih Pak Farul. Ya. Luar Nah, biasa diskusi ini. Saya dari diskusi ini mencoba memotret diri saya sendiri nih Pak Farul. Mantap nih. Jadi Silakan, Pak. saya ini angkatan 20 mungkin sama dengan Pak Profesor Yusrisal tadi ya. Alhamdulillah. Bukunya belum terbit juga Pak. Kemarin Eko TM3 nih Pak. TM3 Ya. juga udah mendekati finishing, ternyata juga tersendat-sendat juga. Dari diskusi pagi ini, saya jadi nangkep nih. Ini di mana sih anunya milestone-nya apa kendalanya di mana? Saya ketemu beberapa kata nih. Yang Ya. pertama adalah Pak Muhlis tadi ya, validasi. Jadi ternyata Pak, kenapa saya nggak selesai-selesai? Ternyata yang saya tuju adalah validasi. Jadi saya pengen karya ini saya ini terbaik. Akhirnya karena pengen yang terbaik, pengen dapat validasi, malah nggak selesai-selesai. Nah itu satu Pak. Yang kedua, satu kata lagi dari Pak Akson nih, pace saat tulis. Ya. Nah, mungkin saya pace-nya 10, saya melihat teman-teman yang pace-nya sudah 100 ya. Jadi ngos-ngosan ini ya Pak ya. Jadi akhirnya nggak jadi-jadi juga gitu ya. Jadi eh, saya kayaknya harus mencari pace yang pas buat saya, validasi juga secukupnya. Yang penting kata siapa Bu Indi atau Bu Evi tadi ya, kita itu bertumbuh. Jadi ini bibit aja belum ditanam, kapan mau tumbuh. Jadi saya pengen ada satu bibit buku saya yang tumbuh sebagai bagian dari pertumbuhan saya Pak. Ternyata Ya, ya. belum saya tanam. Nah, ini Pak, Pak, potret saya Pak. Jadi sudah apa 3 tahun lah Pak, saya sudah nggak jadi-jadi. Ini ternyata ada beberapa kata kunci yang saya temukan dalam pertemuan pagi ini Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bismillah, mudah-mudahan saya ketemu pisnya. Validasinya juga saya bisa menyesuaikan, nggak ngebayang apa bising di luar gitu ya Pak Fahrul ya, sehingga Betul. cepat selesai. Gitu aja Pak Fahrul, saya komen saya dan ucapan terima kasih kepada semuanya. Gitu Pak Ini Fahrul. bagus nih Pak Nurfi ya. Jadi bisa saja ini juga buat buat kita semua ya. Jadi ini senjata bahwa kita ada refleksi di situ ya. Tadi saya sampaikan kita ada refleksi bahwa sebenarnya obrolan kita ini merefleksikan kembali kita ada kendala apa kita ya harus turunkan tadi ya Iya, tadi Bapak Bapak iya, Pak betul, betul. apa Iya, iya, strategi baru nih ya menurunkan iya, apa standar-standarnya harus ada strategi baru supaya tadi apa saya yang kemarin yang ternyata banyak kendala dan banyak bising di luar mau saya kurangi ini mau gak sih iya. Gitu bising Pak. Iya. ini akhirnya ya terpengaruh ini Baik. bising ini tepat ya kayak Bu Evi ya
judulnya ini ya, bagus. Jadi bisa buat strategi baru ya. Terima kasih Pak Novi. Ini jadi di senjata baru nih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Atau mau tambah sampai cari teman-teman, Bu Evi, Kak Ya, Indi? saya nyempil aja. Kalau Ya. kalau apa namanya memotret diri sendiri itu berarti selfie itu. Masya Allah. Oh iya, saya belum. Kayaknya kita harus suka selfie kita itu. Betul, Pak ya. Ya, Pak Akson. Jadi ya, harus sering-sering selfie, Pak ya. Jadi biar tahu nih ya, pace kita sama tak nih, jangan-jangan kelewatan tadi ya, ketinggian kata Pak Murfi, harus dia selfie dulu nih. Oh, harus diatur lagi nih, pengaturan pabrik ya, setelan pabrik. Ada lagi, Kak Ledi? Nggak apa-apa, Bu Arla, kalau mau mau tambah komentar juga boleh nih. Bebas nih hari ini, waktu masih ada kita ini. So, Bu Dwi udah open cam nih, mungkin Bu Dwi mau menyampaikan sesuatu nih. Oh, Bu Dwi, ada. Oh ya, Bu Dwi. Mangga. Nggak kelihatan. Bu Dwi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi. di antara angkatan saya ternyata yang tertua karena angkatan saya berapa, Bu? angkatan 16. Belum tua itu, Bu. Saya 15, Bu. Oh, oke. Iya. Alhamdulillah satu buku di saat BWC 16 itu bisa terbit dan itu adalah Masya apa Allah. namanya self reward. Oh, self reward. Mana bukunya? Coba lihat kan. Oh, Oh, bukunya ya. bukunya. Ya, Tentang apa? jadi pengalaman saya menjadi seorang apoteker selama 46 tahun. Itu Oh, yang saya tulis menjadi satu buku. Nah, itu adalah self reward buat diri self sendiri. reward. Ya, sesudah itu macet nih. Makanya masuk ke sini untuk mendapat semangat kembali menulis gitu. Iya. Sebetulnya pengen nulis fiksi atau non fiksi atau biografi. Tapi kalau Kemarin boleh saya ikut tanya, Bu, apa, Bu? ya, Perasaan Ibu setelah memberikan self reward tadi, yang ya, dirasakan apa? Sebuah ya. buku. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah saya alami ini bisa menjadi apa insight buat Hmm. para khususnya buat para apoteker yang muda gitu. Oh, Itu. Ya. iya, Karena iya. tidak mudah juga mendapatkan pengalaman selama 46 tahun nih. Luar biasa, betul. Iya, saya bekerja di 3 rumah sakit. Kemudian saya juga sekarang justru berpindah dari apoteker ke IT karena sekarang saya menjadi pengembang sistem informasi manajemen rumah sakit. Masya Allah. Ya, itu yang jauh Ngeri sekali. sekali ya. Ngeri Keren, sekali, Bu, ini ngeri, ya. ngeri, 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 keren. Ngeri sekali ya profesinya ya. Ya, Waduh. saya mencoba apa namanya menulis yang kemarin ikut apa itu? Ikut kelas menulis lah ya, itu kelas. Iya, yang apa namanya? Yang cuman Autobiografi. ya biografi ya. Saya ikut itu, kemudian saya menulis dengan 2 cara, ya kan? Itu kan 2 Mm-mm. metode gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa sampai belum direview gitu. Hmm. Sampai tidak jadi direview. Nah, saya ini udah menanyakan kenapa tidak direview, tapi katanya sudah tutup gitu. Padahal saya Oh. memasukkan ke email itu pagi gitu ya, sebelum jam. Nah, untuk itu seandainya ada yang ada waktu mereview tulisan saya 2 itu, saya sangat senang karena cuma sedikit halaman kan. Siap, siap. Saya Kalau pikir kalaupun ada, secara administrasi minta bantu review, saya pikir teman-teman pengurus juga banyak, Bu. Bisa, ya, bisa. Saya pikir ya, Pak Aksonnya. Jadi bisa lah. Nanti sampaikan saja. Mungkin bisa ada oh yang bisa. sudah katanya nggak ada. Saya udah nanyakan. Ya. Oke, oke. Nah, makanya Nanti kalau ini yang jago-jago nulis ini,
mungkin bisa mereview. Ibu Indi mungkin. Atau Boleh. Pak Fahrul. Pak Fahrul lebih jago atau Pak Aksan malah. Tapi biasanya yang detail reviewnya tuh Pak Muklis ya. Oh, Pak Muklis. Ya, saya mungkin bareng juga sama Pak Muklis. Saya lihat juga itu tulisan-tulisan Pak Muklis. Saya ikut di grupnya Pak Muklis ini. Ya, ya. Atau Pak Muklis kersa Pak Muklis. Mau Pak Muklis. Saya kirimkan. Kirim aja ke Pak Mulis itu. Tapi saya Ya, tangkap begini Muklis ya, itu bagus itu. Ibu Dwi ya. Saya Kenapa iya, Pak Mukhlis juaranya waktu itu? Ya, yang iya, dapat sertifikat juaranya terbaiknya gitu. iya, iya. Makanya. bisa Ini jadi Heeh. Bisa anu, komunikasi dengan Pak Mulis nanti, Bu Dwi ya. Tapi saya tangkap begini, iya, tadi self reward setelah 46 tahun deh ya. iya. Luar biasa ya 40 tahun dikasih self reward. Saya pikir juga bukan bukan hanya untuk ibu ya, tapi untuk para apoteker. Apoteker tadi ya, Iya. mendapatkan satu persembahan yang luar biasa. Yang setelah itu seorang apoteker berubah menjadi IT, berubah jadi ini ini menurut saya udah gila-gilaan ini ya, udah keren ya. Gila-gilaan ya. Gila. Tapi keren Bu, karena memang itu yang orang lihat, jadi brandingnya ini akan nambah ya menurut saya, akan bagus sekali gitu ya. Self reward 46 tahun, saya cuma 20 tahun ya memberikan self reward ya untuk buku Berarti masih pertamanya. muda, Pak. Muda, kita selalu muda Bu. Oh, muda terus ya. Semenjak bergabung dengan Semangatnya. teman-teman di komunitas ini muda terus ya. Gitu. Eh, Kak ini Bu Terima Evi, kasih. terima kasih Bu Dwi. Ada mau ditambahkan atau teman-teman yang lain? Eh, Seru juga sih ya tadi kata-kata Ibu Dwi gitu bahwa perjalanan karir kalau balik lagi ke apa kelas di BWC itu kan tulislah yang paling dekat dengan dirimu gitu ya Mm-mm. apapun itu gitu ya. Nah kalau balik lagi seperti yang Bu Dwi bilang gitu bahwa itu self rewardnya itu adalah perjalanan karirnya. Jadi seharusnya kita semua yang ada di sini itu pasti punya perjalanan karir. Karir tuh tidak melulu profesi ya. Karir itu kan perjalanan panjang kita. Bahkan ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga pun eh, itu adalah karir yang bisa juga dituangkan dalam suatu buku dan bisa menjadi self reward. Kata-katanya saya pinjam ya Bu Dwi ya. Jadi self rewardnya itu Oke. adalah buku 46 tahun berkarir sebagai apoteker. Bisa jadi misalnya Bu Arla eh, XX tahun menjadi seorang ibu itu juga menjadi buku dan itu menjadi self reward untuk Bu Arla gitu. Ya Bu Arla ya. Jadi betapa bahwa apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi sebuah karya dan bisa menjadi self reward seperti yang tadi Bu Dwi sampaikan. Tidak melulu profesi, lingkar diri, lingkar relasi, lingkar profesi, lingkar kontribusi itu semuanya bisa dijadikan tulisan kalau kita mau dan itu bisa menjadi self reward untuk kita. Begitu kalau Ya, dari saya Pak Farul. iya, mantap ya. Terima kasih, Bu Bu Indi. Evi, ini saya masih menunggu Kak Ami ya. Kak Ami nggak bisa join kayaknya ada acara. Oh iya Bu ya Evi, akhirnya Bu nggak Evi. ada ya. Oh, oh. Iya, Bu Evi, silakan. siap, siap Bapak. Keren banget Bu Dwi. Saya ada Hilang. Ini sinyal biasa. Benar. iya, Lanjut Bu Evi. iya betul. Sudah, Iya, sudah. Ya, lanjut. halo? Lanjut Bu Evi, sudah ketangkap. Iya, oh ya. Ya, nggak mudah untuk membuat perjalanan sepanjang itu dan dituangkan dalam sebuah buku. Itu keren banget, Bu. Saya, meskipun saya bukan expert ya, Bu ya, saya boleh nggak minta ininya, Bu, draftnya? Boleh, tapi review tipis-tipis ya, Bu ya, bukan review yang secara profesional gitu. Eh, itu merupakan sebuah kehormatan kalau memang saya boleh boleh ikutan mereview naskah Ibu. Dan saya juga ingin juga berkirim buku juga ke teman-teman yang tadi sudah diskusi ya. Nanti boleh japri saya minta alamat alamat teman-teman itu juga salah satu bentuk self self love saya, self love saya dengan membagikan dan semoga ini menginspirasi teman-teman dalam bidang apapun, dalam kaitan apapun. Itu Pak Farul tanggapan saya ke Bu Dwi. Iya. Semangat Ya, Ibu. kalau buku itu udah terbit, Bu. Tapi yang tidak terreview itu adalah biografi tadi. Oh, Waktu biografi. saya ikut kursus biografi. Oh gitu. Gimana Ibu? Ya, Ya, siap, siap. Oh ya ya ya. Aku pikir iya. belum. Oke oke Ibu. Ada Kanadia nanti bisa nggak kita coba minta bantu. Tapi karena memang
waktu ya, nanti responnya bagaimana coba bisa dikomunikasikan dulu ya. Karena itu masih ranahnya di kelas biografi ya, kelas Oh, khusus. udah habis kan? Iya, Heeh. iya ketua. Kayaknya itu apa namanya di program kelas biografi itu. Jadi bukan teman menulis. Betul. Jadi Iya. Ya. ranahnya di Kalau sebelah. kalau Bu Dwi ikut teman menulis bisa aja. Karena nanti ada kalau nggak salah yang 3 bab pertama itu ya, Mm-mm. ketua. Betul ada. Nah itu mungkin bisa di situ mungkin bisa di review gitu di apa di program itu Gitu. nanti. Ya, ya, ya. Oh, beda program ya, Pak ya? Iya, ini Oh, sama-sama iya, iya. dari Tinta Langit tapi kami kan punya kelas teman menulis. Ya. Nah, di kelas teman menulis itu kalau nggak salah ada nanti aktivitas mereview 3 bab pertama. Oh, Ah. iya. Jadi nanti buat Bu Dwi kalau kalau saya nggak tahu apakah Bu Dwi itu ikut di teman menulis atau enggak nanti bisa di share di situ nanti. Ya. Tapi ini bisa masuk ke Zoom ini kan karena ikut, toh, Pak. Iya, saya kalau nggak salah Zoom ini itu buat semua Bebas. platformnya Tinta Langit Oh, kalau Tinta nggak salah. Langit. Oke. Iya, ada teman menulis, Ya, ya, ada ya, ya. macam-macam itu. Semua Iya, nih berarti Iya, mendapatkan ini karena Tinta Langit. iya. Kalau Oke. kalau teman menulis memang spesifik ya buat teman-teman komunitas yang ingin melanjutkan, menyelesaikan atau memulai naskah-naskah baru ya Pak Akson ya. Iya, Deh. Polanya berbeda, kita akan kawal sampai selesai gitu ya. Mudah-mudahan insya iya. Allah. Termasuk Ya, tadi kata Pak Akson ya, naskahnya ya, 3 bab ya, itu benar, benar. akan Ya. direview bareng gitu. Nah, Baik, Bu Dwi, terima kasih. Masih ada teman-teman yang ingin berpendapat, berkomentar atau menambah insight buat kita obrolkan hari ini. Oh, Pak Mulis ya, mangga Pak Mulis, silakan. Boleh tambahkan. Ya, saya teringat satu buku dari P.D. Baiki ya, ini mengenai apresiasi diri ya. P.D. Mm-mm. Baiki ini termasuk orang yang terpopuler lah ya, karena buku seri Delannya itulah ya, buku seri Ya, Delannya. Dia ya. mengarang satu buku yang saya sangat tertarik, Kamu Tidak Sendiri ya. Jadi itu sangat saya lihat juga mengapresiasi bagaimana membuat kita confident, tetapi ada satu atau dua quote yang dia buat di situ dalam hal buku itu. Yang pertama, dalam buku Kamu Tidak Sendiri, dia menghubungkan apresiasi diri dengan empati terhadap orang lain. Itu suatu hal yang paling sulit. Ya, karena kenapa? Itu terjadi pergolakan antara batin sendiri karena kamu tidak sendiri. Kita merasa apresiasi diri ini karena kita merasa tidak, yaitu validasi kamu tidak sendiri. Tetapi validasi itu sendiri eh, secara harfiah itu sebenarnya di buku itu dikatakan bahwa selfish ya, ada validasi kesalahanku adalah ketika aku merasa paling benar. Dan itulah yang menjadikan validasi itu terjadi gitu. Adalah kesalahanku adalah ketika aku merasa besar. Terjadi dalam apresiasi diri itu tidak ada empati terhadap orang lain. Nah, dalam buku itu challenging kita dalam kamu tidak sendiri, artinya kita mengapresiasi diri itu bagaimana menghubungkan dengan empati dengan orang lain. Ya, ya, betul. Nah, itu salah satu kutipan yang saya ambil dari buku P.D. Baiki itu, yang kamu tidak sendiri itu termasuk juga sebatu selain self improvement, tetapi juga kita menghilangkan selfish gitu. Ya, Karena ada satu momen di mana kita apresiasi dari itu menghubungkan dengan empati terhadap orang lain. Itu yang paling susah dalam ya, karakter kehidupan seorang manusia gitu loh. Apalagi kalau kita sebagai penulis ya, tadi kita udah dijelaskan adalah empati dan apresiasi diri itu satu hal yang harusnya secara korelasi, tetapi kebanyakan pola pikir kita adalah kesalahanku adalah merasa aku paling benar. Nah, itulah ya, terjadinya validasi. Itu aja Pak Fahrul, saya bagian daripada ya. kutipan dari ini. Makasih. Ini tambah referensi bagus ya, Pak Mulis ya. Makasih banyak. Tadi memang empati itu tadi saya masih kaitkan dengan empat apa sih namanya tadi empat komponen ya, Bu Indi. Apa tadi? Empat
4 domain. domain ya. Kalau kita sudah ingat domain itu, empati kita saya pikir sudah bisa apa itu ya, bisa teratasi ya kita terhadap orang lain ya. Kita selesai dengan diri Iya, kita bisa berempati dengan orang. Lihat tadi yang 4 tadi itu ya. Ah, ini iya. keren ini bahasannya. Oke, kita sudah menjelang jam 12. Tak terasa juga ya ini Bu. Obrolan ini luar biasa menurut saya ya. Menarik sekali ya. Masih ada yang mungkin ditambahkan? Kalau tidak ada, bisa saja dari Bu Evi atau Kak Indi sebagai penutup ya. Kalau saya tidak akan menyimpulkan karena ini insight buat kita semua ya. Karena kalau Iya. ditutup nanti kita memaksakan semua pendapat yang ada. Bebas ini karena ngobrol santai kita, insight kita tercerahkan dan kita akan mendapatkan satu pandangan baru ya. Pandangan baru dan itu sangat bebas di diri kita ya. Oke, silakan Kak Indi kalau tidak ada lagi teman-teman yang lain berpendapat. Baik, eh sebagai penutup, bukan kesimpulan ya, karena kita Ya. ngobrol bareng gitu. Jadi memang self reward itu penting karena itu adalah bagian kita menghargai diri, bagian dari bagaimana supaya proses kita ini bisa bertumbuh dan dengan mengingat bahwa dalam kehidupan ini itu banyak sisi-sisi eksternal yang tidak bisa kontrol, maka kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya dan demikian juga supaya kita tidak lupa diri, kita senantiasa mengingat bahwa ada 4 domain yang masing-masing juga perlu kita kasih reward. Demikian dari saya. Mantap, keren sekali Kak Indi. Terima kasih Kak Indi. Bu Evi. Baik, teman-teman, Pak Fahrul, terima kasih kesempatannya. Jadi saya pengen mengajak ya bahwa menghargai diri, mengapresiasi diri itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Eh, Ia akan tetap tumbuh dengan kesadaran kita, dengan kesabaran kita, dengan kejujuran kita pada diri sendiri, dan keberanian diri kita untuk tetap menghargai diri kita sendiri gitu. Bahkan ketika hidup itu tidak baik-baik saja. Terus mengutip bahasa Jawanya Pak Akson ini tak tambahin juga ya Pak ya. Ada pernah saya baca tuh urip iku urup. Bener nggak ya Pak? Ya, Urip iku urup Pak. Guru. Jadi iya Betul, betul. betul. Ya, jadi hidup itu kan menyala ya tentang memberi cahaya gitu. Betapa Mempercaya. betul betapa akan sangat membahagiakan ketika kita bisa memberi cahaya dalam tanda kutip, kita bisa memberi manfaat untuk orang lain, saling bermanfaat, saling menginspirasi, dan rasanya itu nggak akan pernah ada akhir ya Pak ya, kalau kita bisa memaknai itu dengan kesadaran yang utuh. Itu aja Pak, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Evi. Kalau dari saya, mengapresiasi diri akan menambah rasa percaya diri kita, tetapi bukan sampai tingkat yang menghilangkan empati, karena tadi kita sudah punya 4 domain untuk mengurangi bising-bising kita yang ada di luar sana. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman, Kak Indi, Bu Evi. Ya, oh ini nge-lag nggak ya? Pembicaraan kita ini luar biasa ya. Menurut saya banyak sekali insight yang Agak agak ngelag ya. Sangat memberikan insight buat kita. Tanpa terasa 2 jam kita ngobrol nih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, keberkahan buat kita semua. Sukses Bu Evi, Kak Indi bukunya cepat selesai ya. Karena bisa oh, saya ya. tambahkan buat referensi saya. Kita nggak mau foto nih. Oh ya foto ya. Kak Nadia masih ada nggak ya? Biasa Kak Nadia yang ambil angle yang pas ini. Kak Nadia. Dari saya Iya. lebih kurangnya saya mohon maaf ya kalau jika ada salah kata, ada salah laku, saya kembalikan ke Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ngobrol kita pada pagi siang hari ini ya, Bapak Ibu ya. Sudah dari awal hulu ke hilir nih, gitu. Kita abadikan dulu momen ini. Silakan on cam dulu. Bapak Ibu dari Bulala sangat inspiratif, betul. Dan mereminder sebetulnya ya, mereminder diri kita sendiri. Kalau kata Bu Evi tadi, kita bisa memutus budaya itu dari kita sendiri. Oke, gayanya apa nih? Pak Fahrul, Pak Akson. Kak Indi dong. Oke, Kak Indi, silakan. Kayaknya kalau gini nanti saya apa tuh? Kayaknya gimana tadi Bu Evi? Oke, siap. Kita ikut Bu Evi. Oke, L untuk self love nih kayaknya. Nggak lagi Anak. literasi. Oke, hitungan mundur di ini ada 2 kali ya di saya ya di jendela yang pertama. 1, 2, 3.
Yang kedua, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Luar biasa antusiasmenya. Sampai jumpa di kegiatan komunitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak-bapak, wabarakatuh. Ibu, Terima Ibu kasih semuanya. Bapak Ibu semuanya, Waalaikumsalam luar biasa, warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sangat bermanfaat. semuanya. Sehat semua ya. Sehat selalu.